Oke guys, saatnya kita mulai. Mana kagak jadi pada pakai kamera. Wah, pakai kamera jadi. Jadi aman. Lah. Mau kenal juga malah lupa. Biar kayak kerja bener. Masa foto-foto thumbnail profile doang kurang kali. Ribet nih gua. Nah, sih Put dandan dulu. Kagak, colokannya cuman atu ini. Ya, cokan apaan? Kan tinggal nyalain kamera doang. Kayak gembel gitu. Iya, gua mau taruh mana? Pegang aja gembel bisa. Email ditaruh itu. Hmm. Sendal gue sendal anak gua nih tuh, pakai sendal anak gua tuh Enak. buat DIY. belanja. Ini Put tuh ganteng ya, pakai gondrong. Asik Mantap. dong. Kayak Putu Belakangnya terlihat jelek, pinter loh. belakangnya jelek amat AC sama foto wisuda gue. apa ya? Pan, Japang katanya narsis, lagi. tapi nggak nongol. Nah, ini katanya anak Ini gym. Gak bisa. Bisa lah. Lagi minyakin badan dulu dia. Aduh, kayak ini dong apa bodybuilder ya, biar Dibuat licin Mm. gitu, mengkilat. becek. Anjir kelihatan gitu. Dengan Mana sih? Apa ya, getaran true aja Mana? biar ngikut aja. Gak usah diulang. Pran, buruan Pran, durasin nih Pran. Ya ampun. Landscape, lihat potret. Gambar gue. Ini Kagak berubah anjing. apaan kagak berubah? Tuh, kameranya dia. Coba nyalain itunya auto apa? Orientationnya. Norak nah anjing. Oke. Ini di HP atau di Apa? komputer jaga? Mana sih? Ah, ini deh. Gue jadi miring tuh palanya ngeliatin dia. Nah. Shadownya tinggi banget ya, Pran. Shadow di kulit. Taruh kita baca dulu deh. Anjrit, Rempong. jadi ini. Woi, ada foreground segala, Bang. Fotografi banget, Bang. Baru apa? Kan Itu biru-biru. lubangnya satu mana nih? Wah, gambar jaga di gue hilang. Ya wow, nanti di Bimonya aman. Ya, recording aman kan? Recording lancar. Lumayan. Oh, ini foregroundnya. Ih, gurih. Oke, silakan Pak Narator. Mulai 3, 2, silakan. Oke, malam ini udah waktunya kita ngebahas tentang video konten untuk Reels Rana Rupa. Sejauh ini kita dapat ide dari Pak Jafran. Thank you banyak Pak Jafran. Terima kasih loh Pak Japran. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Dikembangkan lagi sama Mas Nanda. Oke, kita Mas Nanda. mari kita elaborate semua konten hari ini yang berjudul tentang peran asisten fotografi atau asisten kameramen, yang sebenarnya itu peran yang sangat vital buat ngebantu kita juga, buat mereka belajar juga. Premisnya sejauh ini adalah ada seorang narator yang menjelaskan tentang apa namanya tuh kelebihan menjadi seorang asisten kameramen atau asisten fotografer. Sebenarnya yang lebih gampangnya tuh kenapa di sini ada narator? Karena buat menjelaskan secara rinci kalau posisi asisten kameramen ini bisa banyak belajar, bisa banyak mengetahui tentang alat tanpa harus nyewa, tanpa harus sekolah gitu. Menarik. Iya. Ada yang mau ditambahkan oleh Pak Jafran sebagai konseptor awal? Mediator. Lebih ke ini sih sebenarnya kayak kan dari penjelasan lu kan lebih menitik beratkan kan benefit yang didapatkan dari seorang asisten tersebut gitu. Tapi
pada dasarnya asisten itu sangat-sangat dibutuhkan untuk sang videographer atau fotografi atau orang dalam production itu. Karena somehow tanpa ada mereka kita itu sebenarnya keteteran gitu kan, dari segi waktu, dari segi tenaga, semuanya gitu kan. Kadang gue pengalaman pribadi gue sih, ini based on pengalaman pribadi gue punya produksian sama Putu waktu weddingan, kita mepet budget di press banget sedemikian rupa gitu kan, karena si kliennya minta korting gitu kan. Ketika gua sama Putu masih belajar dan belum mengerti apa-apa, itu pengalaman sedikit gitu. End up-nya ketika acara, sialnya itu jarak dari cukup luas tuh tempatnya. Jadi kita keteteran untuk ngambil ngambil baterai, set kamera, segala macam, bla 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 bla, yang pada akhirnya berantakan. Jadi Itu yang tanpa ada asisten, kita tuh berantakan sebenarnya. Jangan karena untuk memikirkan budget, kita pada akhirnya tuh memotong, ya udah nggak usah pakai asisten gitu. Ya, karena mempercepat juga sebenarnya untuk produksi ya, speed Tuh, dan waktu, betul, khususnya waktu ya. Waktu kan mahal banget tuh kalau diproduksi karena kan kita punya betul rentan waktu banget, yang betul. terbatas gitu ya. Dan udah didesain dari Heeh, awal bahwa waktunya misalnya untuk syuting berapa lama, untuk production, untuk pindah-pindah alat, pemasangan alat dan lain-lain berapa lama kan udah jelas ya. Jadi kita mesti sangat betul. tight terhadap struktur, terhadap waktu dan membagi waktu juga sih. Dan asisten fotografer itu sebenarnya berfungsi banget untuk ngemaksimalin waktu yang ada di lapangan gitu ya. Kayak gitu ya Mas Syafran ya. Oh, lebih ke arah ini sih. Oh, Mental health terjaga sih. Mental health-nya tuh kejaga banget. Lu nggak stres, hectic kayak gitu-gitu. Jadinya kebantu ada asisten. Baterai dong bro, memori penuh dong bro, segala macam itu sih sebenarnya. Oke, coba kita run through ya Tuh, dari cerita ini. oke. Settingnya nih di sini seorang narator berbicara di depan kamera dengan background kegiatan asisten fotografer yang sedang sibuk diskusi dengan fotografer. Naratornya ngomong nih, mengapa menjadi asisten fotografer adalah langkah pintar dalam karir fotografi Anda? Ya, mungkin nanti siripnya nggak sebaku ini ya, lebih lively gitu, lebih natural lah. Ya, lebih natural. So, ini dia keunggulan menjadi seorang asisten fotografer. Kayak jari nunjuk kayak ala TikTok kita ya. Biasanya kan suka ke lower third kayak ya, ya gitu ya. ya, Nah, di sini gambar-gambar change fokus ke ini ganti shoot. Shoot kedua change fokus ke asisten fotografer membantu persiapan alat. Oh, B-roll nih berarti ya. Kayak ada B-rollnya, gambar-gambarnya. Terus fotografer ngomong, bisa tolong dibantu siapin alat-alatnya nggak bro? Nah, siapin alat-alatnya nggak bro? Gitu. Siap mas. Dalam hati, oh ini yang namanya lensa yang harga 25 juta. Nah, gimana coba Bel? Boleh dielaborasi? dia kayak sebenarnya kayak misalnya dia lagi ngotak-atik tas kamera, melihat, oh ini yang selama ini gue baca cuma lensa 25 juta tuh kayak gini nih, oh berarti kayak gini nih gitu. Hal yang nggak mungkin bisa gue pegang kalau gue nggak jadi asisten fotografer gitu. Hmm. Yang tas yang biasanya lu mungkin beli tas harga sejuta itu tas jatuhnya tas keril, tas gunung, ternyata tas itu bisa ada yang lebih mahal dari sejuta gitu. Oh gini ya, gue harus ngejaga, harus ngerawat. Ternyata ini loh mahalnya fotografer tuh apa gitu. Hmm. Nah itu bisa menjadi insight juga sih sebenarnya, insight tipis-tipis. Lo nggak bisa menawar jasa fotografer atau videografer karena dari barangnya aja tuh udah mahal banget gitu. Investasinya mereka tuh mahal banget gitu. Oke, coba gue sekali lagi ulang ya, baca yang dari FG. Bisa tolong bantu chat alat-alatnya nggak bro? Siap mas. Oh dari sini muncul stock footage atau muncul b-rollnya. Iya, dia lagi gitu-gitu. Oh ini yang namanya lensa harga 25 juta. Harganya bisa jutaan dan lain-lain ya. Atau ada lensa-lensaan, ada kamera, ada gimbal Iya. dan lain-lain ya. Gitu. Terus narator lanjut lagi nih. Pertama sebagai asisten fotografer, lu akan belajar dari yang terbaik sebenarnya karena lu berada di samping fotografer yang berpengalaman.
memperhatikan bagaimana mereka mengatur peralatan, mengatur pencahayaan, dan menangkap momen yang sempurna. Serta bisa ngerasain pegang alat fotografi yang mahal, yang juga mahal-mahal harganya. Itu kurang lebih pembawaannya. Nah, di sini masuk biro lagi, gambar, asisten menunjukkan gambar, menunjukkan asisten fotografer selama pemotretan. Oke, terus kedua, naratornya. Oh, narator lagi nih. Ya sebenarnya apa namanya, Ya. dialognya gue belum dapat banget dialognya yang dimauin Japran tuh belum dapat gitu, maksudnya secara jokesnya belum bertemu gitu gue. Ya. Lo memiliki akses peluang ke baju, nggak harus pakai ini juga nggak masalah kok, nggak harus pakai diskusi di sini. Coba gue baca dulu. Kedua, lo akan memiliki akses ke peluang belajar yang tak ternilai. Menjadi asisten fotografer memungkinkan lo untuk terlibat dalam berbagai jenis pemotretan. Dari potret hingga foto produk, dari pernikahan hingga acara perusahaan. Ini adalah kesempatan yang memperluas pengetahuan kalian semua. Tuh, ya. Oke. Ya lucu sih, bisa juga nih di input di convert dari narator ini, kayak si fotografernya ngomong nih misalnya menggantiin narator, lu juga punya akses yang akan nggak ternilai nih menjadi asisten fotografer, juga bla bla bla. Atau si asisten fotografernya ngomong Oh, nih, bisa juga kayak gitu. Ini bisa diganti sih, nggak harus selalu narator bisa jadi kayak bisa jadi dia VO aja gitu ya. iya, kategoriin narator misalnya ketika kita ganti scene atau ganti topik, baru narator muncul. Kalau misalnya masih satu scene, pembahasan masih sama, bisa jadi fotografer dan si ininya aja ngomong. Si siapa namanya? Si asisten fotografer. Oh, ini udah mulai post pro nih. Fotografer mengedit foto. Narator. Kebanggaan ketiga adalah Anda akan belajar tentang pasca produksi. Oh, jadi ini baru visual dulu yang masuk ya ke scene selanjutnya, ke post pro. Gue pisahin deh scene-nya. Post pro. Bantu pemotretan, ini masih scene produksi ya. Oh, berarti nggak ada pra. Oke. Di sini mulainya. Apa udah gelisah banget, Bel? Mhm. Gelisah banget bolak-balik. Enggak, biar kelihatan kayak gak bengong gitu, ada gambar gerakan-gerakan. Gerak. Bro, biro menunjukkan desain fotografer mengedit foto. Oke. Keunggulan ketiga, Anda akan belajar tentang proses pasca produksi. Anda akan Anda akan membantu dalam pengeditan foto menggunakan perangkat lunak dan manajemen tugas terkait fotografi. Ini adalah keterampilan berharga dalam industri ini. Nah, ini gimana nih maksudnya? Anda bekerja dengan berbagai jenis klien. Oh, ini lebih bedasin lagi berarti. Oke. Jadi kayak diskusi sama klien, terus Oke. kayak ini hasilnya begini kok, oh ya nanti kita obatinnya gitu loh. Jadi menunjukkan karakter beberapa klien, tapi si fotografer karena profesional, mereka tuh udah bisa handle klien ini nih gitu, apa yang dimau sama klien gitu. Sometimes yang nggak bisa dikejar sama orang kan adalah cara menghandle manusia lagi gitu. Leadership. Oke, ini scene delivery. Gambar-gambar menunjukkan asisten fotografer sedang bekerja dengan berbagai jenis klien. Tentang koordinasi apa bekerja gimana nih? Bekerja kurang spesifik. Koordinasi kali ya? Kayak tektokan, kayak komunikasi sama klien gitu. Apa via Koordinasi. telepon Iya. aja? Iya. Lebih baik telepon juga nggak apa-apa. Misalnya tengah malam kita bikin gambar jam 2 malam, telepon, oh ini ada revisi ini, nah gitu misalnya. Iya.
Terakhir, menjadi asisten fotografer memungkinkan Anda untuk membangun jaringan profesional yang kuat. Anda akan berinteraksi dengan klien, model, dan individu terkait industri fotografi. Ini dapat membantu Anda memulai karir Anda sendiri di depan. Oke, ini closing ya. Nah, gimana? Udah paham kan kalau seorang fotografer bukan hanya tentang membantu fotografer lain, tapi juga membantu diri Anda sendiri untuk tumbuh dalam karir fotografi. Belajar pengalaman, dapatkan bla bla bla. Fotografi. Oke, sekarang shortlist berarti. Premis. Jafran mau coba bikin shortlist, Jafran, dari sini? Ini yang gue kan udah nih di bawah. Oh, dibikin lebih proper lagi. Shortlist. Coba gue coba. Shortlist, Pran, shortlist. Oh, shortlist. Ya. Shortlist. Seperti kayak audio visualnya udah masuk nih di sini. Oh, Candidate ceritanya. oke. Bentar. Setting. Berarti udah cukup jelas. Premis orang Lokasinya di mana nih? Itu dia yang belum kita tahu. udah ke teknis aja nih. Taruh sebelum ke Belum lalu gimana, Bib? sebelum ke teknis apa lagi ya? Ada yang perlu di ini nggak ya? Ceritanya. Jamnya. Harus najemin ceritanya dulu kali ya sebelum ke ini, sebelum ke teknis. Boleh? Iya. Bongkar naskah aja dulu jadinya. Apa yang perlu ditambah? Ini skripnya bakal plek-ketipak kayak gini atau gimana nih? Kayak gue bilang tadi sih, apa ada pasti lokasi pasti berubah dan kalimatnya bisa jadi nggak kayak gini, bisa jadi lebih kasual gitu, lebih umum. Kayak siap mas. Kalau ada nggak apa-apa, Pak. Oke mas. Gitu. Iya. Misalnya gitu. Oh, kasarnya aja kayak gini ya, jadinya tak apa? Soalnya kan ini kalau gue lihat lebih ke arah apa namanya formal ya, pembahasannya kayak kaku gitu. Tapi kan tujuan kita kan jokes jadinya gitu. Oke, kita arahin. Oke, benar kata Japan. Kita mau coba ke jokes ya. Kita coba amplify jokes. Siap mas. Oh ini pas bagian sini. Oh ini namanya lensa 25 juta. Ini dalam hati berarti ya. Sebenarnya, ya nggak sih? Jadi ekspresi aja, jualan ekspresi. Biar rapi gimana ya? Hero. Saya apa ya? Enaknya. Gue kayak bikin skrip film aja deh bikinnya. By Rantro ini. Bentar. Ini jadinya kita foto ya? Apa video aja? Maksudnya untuk asisten foto atau video jadinya? Oh gini. Karena gue ngerasa adalah sekarang tuh kita ada keterbatasan alat. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin kameramen, takutnya end up-nya tuh nanti orang-orang mau, oh kameramen mahal tapi cuma modal tripod murah misalnya atau gimbal yang murah gitu. Jadi gue kenapa nggak gambar fotografer ya kan, fotografer sebenarnya simple kan, nggak terlalu inian gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya emang ada ide yang lebih ini. Oh ini ya namanya. Nanti kita mau pakai bahasa seruntulan atau gimana nih? Pakein, nggak apa-apa seruntulan, pakein. Ya makanya gue bilang jokes, gue belum bisa menuangkan jokes gue itu dalam untuk tulisan gitu sebenarnya. Itulah kadang butuh asisten scriptwriter. Ini bahasa biarin aja gini dulu ya. Nanti ini di lokasi ngomongnya. Itu ya. Pertama, Anda kan
pembelajaran terbaik. Yuk kasih biro lagi nih enaknya nih sini. Oh, di biro di bawah. Ini satu kesatuan nih berarti. Baik. Oke. Udah terus Post Pro. Ini kayak lagi gue lebih ke itu sih sebenarnya, ke video syuting sebenarnya, bukan ke fotografer sih. Ya udah nggak apa-apa video syuting. Sebentar. Gak, gue lagi mikirin produksi. Propertinya yang available apa aja. Gitu. Properti available, kamera tuh lagi, model ala-ala. Properti. Ada punya teman rada-rada elup nggak sih? Oh, lah, Maksud gue tuh gini. usah ribet. Yang Nggak, kita punya aja. oh, Yang simpel-simpel aja dulu. Ingat yang waktu itu. Yang iya, iya, iya. gue tampilin juga nih quotes-nya nih. Mau ditampilin nggak? Usah. Masih ada nih gue nih. Tampilin. Your first workout will be bad. Iya, Your iya, first iya. podcast will be bad. Your first speech will be bad. Your first video will be bad. Your first anything will be bad. If you can't make your 100 without, bener kan 100 ya? Iya. 100 Iya. without making your first. So put ego aside and start to Pran. Apa katanya Pran? Ego aside. Put your ego aside. Tampilkan ego lo. Mau ide aja sebenarnya. Iya, Gitu, iya, iya, iya. Bang. Apa ya? Ya anggap aja ini nongkrong-nongkrong produktif lah nanti pas syuting lah. Ya, oke. Kayak langsung ke ini kayak bisa ya, langsung from Jafran delete aja. Di hide bisa nggak sih di hide? Oh gini. Ya, from Jafran. Kita ganti jadi warna putih. Tuh, hilang. Aja deh. Mesti pakai itu ya, kulit jeruk ya biar kelihatan ya. Kulit. Tapi nggak hilang kan? Nggak gitu loh. Kalau gue hapus kan gue nggak menghargai Jafran dong. Tapi kalau gini kan cuma biar Pakai nggak mendistract aja gitu, Fran. Ingat, put your ego aside, oke? Kesampingkan dulu ego Iya. lo. Oke, properti. Gue di sini apa terpisah aja? Terpisah aja ya. Terpisah aja. Bisa. Coba. Nih juga di sini nih jangan di maksudnya di enter jauh tuh. Jauh. Udah berapa page ke bawah tuh? 5 page ke bawah lah kalau bisa itu. Coba kita kontrol A. Das. Di sini dia punya Jafran. Oke. Props ya. Kita mulai dari premis. Jadi ya kameramen apa nih? Foto, video. Foto video ya. Kalau foto masih ada modelnya sih. Kalau video kan bisa macam-macam tuh gimmicknya. Misalnya kayak ini kita lagi syuting makro, oke, pakai handphone atau pakai kamera Fuji bini gue. Ini kamera Fuji bini gue sih. Jadi zoom apalah gitu. Tumbuhan pohon gitu. LS. Apa nih LS tuh? Ala. Iya. Dan produksi, depan kamera, oke. Props ya, fokus ke props dulu ya. Oh, masih buat berarti apa aja itu? Kamera. Ya, kamera dummy lah. Dummy. Itu
Ada lighting kan gua ada 1 biji lighting. Oh, ya. Gitu. Terus ya udah itu dong, sisanya talent. Jalan ya. Itu ini Apa? untuk scene produksi. Oh, lupa gue tulis. Gimana enaknya? Oh, gini. Scene produksi. Talentnya siapa ya tadi? Narator buat VO ya? VO apa enggak ya? Kayak VO dan narator. Nah itu Video. karena Jauh udah. Kalau ada nah narator ini masih bisa ditambah gimmicknya sih menurut gue ya. enggak yang konsep videonya orang atau emang narator. Maksudnya ada Gue sih hostnya, ngebayangin narator. Oke, VO aja berarti. ada VO. ada berarti nggak ada orang ya. Maksudnya apa ya? Ada Nggak orang ada sih. host. Ya, host nggak ada, host nggak Jadi ada. istilahnya talentnya itu. Talentnya sih ini fotografer sama asisten Iya. fotografer bisa jadi Heeh. misalnya gembel gitu. Talent gembel apa ya? Jangan kita balik aja. Zafran, gembel jadi asisten ntar. Gembel mana? Boleh. Oke, mati habis baterai lu. Bukan apa namanya? Patah-patah tadi. Oh. Suara lu hilang. Apa sinyal ya? Talent, fotografer, kameramen lah, jangan fotografer. Kameramen, Zafran, Zafran kan kapan lagi? Jadi ini kan protagonis. Terus si gembel ekstra. Jadi apa? Videographer. Asistennya, Gua aja sih. sebenarnya bintangnya di sini Gue sih asisten deh. Tapi gak apa-apa deh. Oh iya ya. Iya ya. Apa yang Gue sih ngebayangnya gini sih. Kalau ngebayangnya tuh gua narator, terus Putu jadi asisten, Gembel jadi apa namanya? Jadi kang fotonya gitu. nggak apa-apa Lu sebagai narator gue aja bayangan kok. bayangan lu sebagai narator tuh apa? Ada di ini frame. Ada. Narator kan VO narator nih. Jadinya VO aja biar nggak banyak-banyak talentnya. Talentnya cuman yang di dalam frame aja, si FG, AFG misalnya. Nanti yang buat Ya ada sih. Putu itu masuk. Kalau Putu Iya berarti nggak sibuk ya. enggak sih lah. Minggu sibuk nggak tuh minggu? Enggak. Enggak. Oke. Bisa kali. Ya udah setting rumah gue ya udah setting rumah gue. Gue nggak tahu, rumah gue aja kali, gue nggak ngecek kalender sih. Tapi gue ada weddingan. Jam berapa ya? Bentar. Wedding ini jam berapa sih nih? 11 sampai 12, 10.30 sampai jam 1. Paling jam 12. Ini udah. Syuting estimasinya mungkin ini kosong nih jam 1 sampai jam 8 Mbak. Enggak. Jam ya siang lah. Mudah-mudahan ya, gue belum koordinasi sama bini gue sih. Ntar gue koordinasi dulu. Dia suka BM, biasanya mau kemana. Iya, biasanya habis kondangan gitu. Hafal kan gembel. Mukanya gitu aja. Kayak gini. Makanya Tahu. gue booking dulu nih dari nanti dah, hari ini atau besok pagi. Kita matengin dulu nih. Kameramen Zafran, Sinanda, extras Putu lah misalnya. Nanti kayak bakal butuh extra soalnya kayak berdua dong mah aneh banget. Nanti kita di lokasi kita bahas lagi aja. Maksudnya kayak apain aja nih ininya. Extras dan lain-lain. Nanti ada set editing kan. Nah, kita belum habis itu. Mungkin produksi Pro Talent.
Oke. Apalagi ada tambahan nggak? Wait. Bisa tolong dibantu. Ini siapa Bim modelnya nanti? Makanya. Apa? Model apa tuh? Kamu tuh masih six pack nggak buka baju? Enggak. Aduh, gak. Uka Ah iya, kemarin nggak, bener. Uka kemarin nggak fix Uka. Apa? Ukak lumayan six pack. Udah buncit deh sekarang mah. Dulu banget di six pack ya. Tapi buncitnya nggak parah sih. Emang udah liat dia buka baju? Belum. Gua udah cuy. Kan udah buka baju gila. Kagak buncit deh. Jadi ke situ. Kita balik lagi ke topik anyway. Ke ukak. Oke, kita balik lagi ya. Oke, ini props lagi nih. Oh, ini yang namanya lensa 25 juta. Wah, gimana ya? Nah, tuh propsnya gimana tuh? Kok jadi pertanyaan juga sih. Putu punya lensa 1855 kan, ini aja jadi lensanya. Oh, ini. Kayak 25 juta. 1955, 25 juta anjir. Nah, ini jadi gimmick juga Anjir, nih. itu Kan asisten nggak tahu apa-apa nih. Dia kan berasumsi aja kan kalau harga 25 juta. Oh, Bisa masuk sebenarnya. Oke. Jadi visual job. Iya sih. Nggak apa-apa, bawa dulu. Nah, pokoknya mindsetnya bikin ini tuh fun. Gak usah tertekan dengan wah ini nggak logik ini. Teknik segala macam. Nah, fun aja dulu. Karena percuma ini video pasti jelek gue yakin. Tapi kayak tadi yang di konten tadi kan. Respect lah ya. Nah, expected Nothing tulus aja udah. Enggak, bukan tulus. Yang penting tuh Ya. berkembang. Yang penting jalanin aja dulu. Itunya dulu. Kalau kata Giancarlo, belum tentu video kedua gue juga bagus, video ketiga gue juga bagus, video keempat gue juga bagus. Tapi gue punya konsistensi, Betul. bisa berjalan terus. Ekstras butuh. Kalau kata Kopassus, kita bukan hebat, tapi kita terlatih. Yoi, terhati patah hati kalau Jafran ya, Fran. Aduh, lah. Kamera bawa aja sekarang Jafran lah. buat ini. Lu ada kamera kan 600D itu? 600 paling berapa? Ada 600. Nah, boleh bawa aja Pul buat ngisi-ngisi. Sama tele 200. Ada Oh, yang hitam itu ya? Oh Iya. iya, ada tuh tele. 70-300. Ada tuh. 600D Bukan. 6,5 sih lo? 600. Apa oke ini aja dulu. 25 juta ya. Oke. Ya sih segitu. 25 juta. Apa itu? Gak ada apa-apanya. Ini kan hiperbola. Iya, itu hiperbola. Ya, kita bikin hiperbola nih. Nanti pas kita upload kan ada yang komen. Oh, masa segitu dulu. Nah, itu engagement gitu lah. Betul nih kedemen nih kata game. Mulai ke marketingan nih. Pran, lo gak mau ganti baju warna hitam, Pran, biar makin mirip kita nih, Pran. Gue rasa anjing kayak ngaca gue. Anjir, itu apa lah? Orang yang nggak terlalu deket banget sama gue tiba-tiba komenin, ih mirip lu kan yang di depan. Anjir, gue ketawa bangsat. Gembel Ronald yang tiba-tiba DM mirip tuh aja Ronald loh. Oke, kita ke scene udah aman belum nih? Oke, masih ada lagi nih. Anda pembelajaran terbaik berarti samping foto proyek. Oh, ini asisten membantu sama pemotretan. Ini nih belum kebayang lagi ininya, membantu pemotretannya apa ya? Syuting. Ini kalau ngocak ya? Mungkin ini kali baterai misalnya kayak mindsetnya masih baterai A2 gitu. Dia bawain tolong baterai lobet nih. Baterai. Dia nggak beli baterai A2 ternyata. Yang Acip yang waktu itu Bimo nyuruh ngambilin kamera yang diambil lensa. Itu aja tuh lucu tuh. Yang waktu Acip ambilin kamera abang dong. Iya kamera ya, lu suruh kamera ya.
Enggak, ini kondisi fotografernya, kameramennya lagi motoin apa nih ceritanya nih? Ini Enggak lagi kayak yang lu bilang itu, dia lagi videoin, taruh lah ya kita bunga lah anggap gitu, atau kalau misalnya ada serangga sih lebih lucu lagi sih, serangga pas mau ngambil gambar serangga terbang kan, lobet lagi, baterai gitu, ngejar sesuatu yang apa ya, yang nggak bisa ketinggalan momen lah gitu, Oh, di TikTok ternyata malah salah. Saya sih gua ada referensi TikTok tapi lupa nih kalau akunnya apa ya. Ada yang kayak gini-gini nih, dia serius syutingnya. Kayak persis banget kayak script ini. Kamu sebagai fotografer tapi nanti scene-scene-nya tolol-tolol gitu. Tolol misalnya, aduh lupa lagi gue namanya. Ntar deh gue cariin. Iya bagus juga tuh. Ya, banyak yang Berkebalikan. kebalikan. Naratornya serius, begitu di penggambarannya konyol. tuh pengen ngasih taunya kalau si asisten itu berfungsinya mata ketiganya si fotografer. Somehow kayak apa namanya, fotografer tuh nggak ngeh kalau muka si modelnya udah mulai benyek, baju lecek atau rambut gitu kan. Dari Habis model itu tuh. kayak udah kepake. iya tuh, maksud gue tuh di situ ngasih talent gitu kan, untuk atau ngasih insight. Kayaknya postnya lebih enak kayak gini deh gitu. Karena kan ya kayak lu pas Neverest dulu waktu itu kan lu mentok tuh, pernah ngapain lagi ya gue ngambil gambar, coba lu kasih referensi ngapain olahraga gitu kan. Maksud gue tuh fungsinya asisten itu bukan hanya tukang atau pesuruh, tapi rekan kerja yang ngasih insight gitu. Setuju. Kebayang nggak maksud gue kayak gimana? Tapi secara role play-nya gimana gitu? Iya, role play ya. Role play apa screenplay sama? Role maksudnya lagi pengadegannya gitu maksudnya. Iya. Kayak misalnya gue FG-nya gitu kan. Lu ngasih tau, Pran, kayaknya nih mukanya rada benyek deh. Perlu ditacap nggak? Terus gue ngeliat, akhirnya ngeliat viewfinder, iya nih butuh ditacap, ada tacapnya gitu. Terus atau kayaknya rambutnya berantakan nih gitu kan. Biasanya fotografer kan itu PR ngerjain rambut ya. Maksudnya text time juga kan perkara rambut ngejigrit di satu atau dua helai gitu. Kayak rambutnya kurang tuh. Terus habis itu biasanya kayak gue Bimo mentok nih. Kayaknya postnya lebih enak kayak gini, menurut lu gimana gitu? Lu kasih tahu tata cara untuk kasih istilahnya apa istilahnya tuh kayak etika menyampaikan pendapat terhadap fotografer itu seperti apa gitu. Lu Paham bedanya nggak? bingung nih. Dafran maunya itu tersampaikan, tapi ada jokesnya juga. Jokesnya nggak usah yang kayak mukanya benyek tuh. Itu kan benyek itu tuh kan simple, tapi apa sih muka benyek gitu? Kenapa sih benyek itu? Rambutnya Gini. kayaknya rada renyek tuh kayak gitu. Ini bahasanya mesti dikalibrasi lagi sebenarnya. Enggak pakai bahasa yang lebih umum kan kalau untuk di video publishing itu. Yang semua orang paham dan selevel, dan kembali lagi ke target audiens kita siapa nih. Kalau target audiens kita, gue anggapnya sih yang di bayangan gue siapanya seumuran kita yang ngerti produksian juga, ya amatir levelnya sampai profesional gitu. Dan relate. Gen Z milenial jadi ya. Nah, kayak ngomong benyek belum tentu dia orang Bekasi kan, bisa jadi anak Jaksel gitu. Enggak, gini. Nambahin dikit sih. Boleh, Pak. Kalau gue ada ide gue pribadi sih kayak itu. Misal si videografer ya, anggaplah dia ngambil momen mobil BMW lewat, bahasanya kan jarang tuh, rare tuh mobil BMW lewat. Mau ngambil set, pas sudah tinggal mau record, cek mati baterainya nih. Baterai, udah tolong dong baterai gitu misalnya. Dia nganterin, ternyata baterai jam dinding, tau gak lo?
baterai A2 gitu. Karena kan dia nangkapnya mindsetnya adalah oh baterai, pas baterai. Oh bukan, baterai kamera gitu. Terus misalnya kayak mau lensa itu dong, lensa 70-200 misal. Dia ngambil ternyata kacamata, kan lensa gitu. Yang ini tapi di endingnya itu adalah kita menggambarkan kalau ternyata oh ini ya tugas si videografer tuh segitu ini yang ngejar momen, nggak mungkin ketika baterainya habis dia balik dulu ke tas kamera, buka tas kamera ini segala macam gitu misalnya. Itu kan kehilangan momen kan gitu. Lebih oh ini ternyata akhirnya si asisten dapat edukasi tentang kamera dan kit-kitnya segala macam. Kalau baterai kamera tuh kayak gini, terus lensa tuh yang dimaksud lensa tuh kayak gini, karena kan tuh dua arti tuh lensa tuh bisa lensa kacamata, bisa lensa kamera. Akhirnya dia nambah edukasinya gitu. Itu ilmu stand up comedy bisa pakai juga sih tentang matahin konteks itu. Tapi semakin lucu, semakin kontras semakin lucu biasanya. Kayak lensa tadi punya relatable kan, lensa kamera, lensa kacamata. Itu jadi patah banget tuh. Kita maunya kayak gitu dulu nih. Project ini nih. Yang patah-patah gitu. Inilah yang patah kayak gitulah, yang lucu-lucu gitu. Nah, kalau dari sisi ininya apa, Bel? Maksudnya kayak ternyata si asisten itu bukan hanya sekedar pesuruh dalam tanda petik. Dia bisa membantu dalam detail-detail mata ketiganya si videografer gitu. Nah, itu gimana caranya untuk apa namanya? Pengadegannya gitu. Gini. Asisten itu kalau kita bicara asisten secara luas ya. Kalau di film itu, kalau lo pernah lihat ada namanya ASCAM, ada second ASCAM. Nah, ada fokus puller. Fokus puller itu udah asisten di level ibarat kata udah wingman-nya ke si DOP lah. Udah yang bakal bawa ke bawah mulu. Nah, kalau asisten kamera, dia bakal setup kameranya, lensanya, viewfindernya segala macam. Nah, kalau si second ASCAM itu di bawahnya ASCAM lagi. Jatuhnya dia tuh yang bakal dorong dolly gitu, yang bakal minyakin tripod kalau misalnya keset gitu. Nah, itu kita ngangkat, kalau gua kepikiran adalah kita ngangkatnya berangkat dari situ, dari orang yang benar-benar awam nih, ternyata lu dapet ilmu nih gitu. Kalau baterai itu bukan cuma buat baterai jam, bukan baterai jam doang, tapi ternyata baterai kamera tuh kayak gini. Terus lensa di pandangan dia karena dia orang awam, lensa kacamata misalnya gitu. Jadi asisten itu dapat edukasi lebih lah tentang alat gitu, secara alamiah, secara otodidak gitu, karena dia ngalamin ketika lagi ada di lokasi. Lensa tuh aja tumbler pinum gitu. Kalau lo menganggap tahu nggak lo ada yang dulu ya lensa 70-200. Iya. Kalau misalnya kita ngegambarin dari lu, sorry ya, gua ini dikit. Pesuruh, misalnya pesuruh. Ketika lo bilang, tuh mukanya Thailand benyek, benerin, itu disuruh gak? Sama aja kan disuruh sebenarnya. Enggak, gue kayak misalnya gue asisten lu, Bel, kayak muka modelnya benyek deh, Bel. Nah, lu ngeliat di viewfindernya, oh iya nih mukanya benyek nih, tolong dong anak makeup ditacap lagi. Maksud gue kayak gitu, Bel. Jadi mata ketiga tuh yang kadang-kadang lu terlalu fokus sama viewfinder, terkadang hal-hal detail gitu tuh yang nggak ngeh gitu. Ya boleh aja sebenarnya, cuma kan secara umum yang ditakutkan adalah mendiskreditkan si kameramennya. Kalau nggak detail ternyata kameramennya kalah gitu, asistennya itu asisten yang udah ini asisten yang udah pro. Makanya di sini kita ngegambar ini apa nih si asisten, kan lo mau ngasih tahu ke orang adalah asisten itu nggak ngelebihin dari si pemeran utamanya nih, si kameramennya ngegambarin di awalnya. Enggak melebihi, maksudnya
Asisten itu Iya, iya. ngebantu. Iya, ngerti gua ngebantu kan maksudnya. Ngebantu kalau misalnya detail-detail yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Sorry ya. Misalnya kayak itu di tong sampah deh, jelek deh digambar gitu-gitu kan. Itu kan jatuh kan kayak mendiskreditkan, takutnya mendiskreditkan gitu. But it's okay, ini kreasi kita. Kalau emang mau lu menggambarkan kayak gitu sih it's okay. Yang gue tangkap dari gambaran lo itu adalah si asisten dapat pengalaman dari yang dia benar-benar nol, nggak tahu alat segala macam, tiba-tiba akhirnya dia bisa dapat ilmu yang sebenarnya nggak bisa diambil di sekolah, atau yang dia harus kalau les tuh harus ngeluarin uang yang banyak gitu. Yang gue tangkap kan itu sejauh ini. Kalau itu kan udah end up-nya, jatuhnya lo udah level up-nya si asisten nih penggambarannya. Iya sih, iya. Iya sih, iya. Iya, paham. Tapi nggak apa-apa juga kalau bisa lo masukin kayak gitu. Secara jokes ya, secara kalimat jokes benar kata Bimo, mesti dikalibrasi lagi. Terus apa masih kita terakhir kamera ya. Itu tuh kamera. Produksi ya masih ya. Sama Ngamuk. gimana udah ada pencerahan belum di bawahnya? Apa aja deh turunannya? Misalnya apa aja contoh-contoh jokes tadi? Bawa kamera. Bawa baterai dibawa baterai jam itu. Kalau bawa baterai kamera. Salah nggak sih? Pran jangan bete, Pran. Bete gue, iya. Enggak bete kok. Oh, kalau nggak bete berarti bete. Biasanya kan, iya nih gue bete. Nah, itu nggak bete berarti. Iya. Salah mulu gue, heran. Apalagi tadi selain ngasih baterai jam, lensa apa nih? Lensa kacamata misalnya. Kacamata. Kurang patah tapi lensa. Kalau ngasih baterai jam lebih patah nih. Coba lo rasain deh. Kalau lo bayangin jadi. Yang patah sih. Iya kan, kurang patah kan kalau kamera. Kalau kacamata indikasi gitu agak idiot sih cenderung. Bukan hiperbola atau ini. Kalau baterai jam masih sedikit lebih lucu. Ini sebenarnya keresahan gue sih yang lensa ya. Gue pernah ngalamin banget itu. Gimana? Jadi di net nih. Hai, dulu awal-awal kan sering. Halo Mas Hardcore. Oh, ada hardcore. Baru masuk. Ngomong gak sih hardcore tadi? Apa? Coba tes ngomong, Kor. Waduh, ada siaran radio. Kagak masuk suara apa? Lagi di pos kamling kali radio wayang. Wayang. Oh kan di Jawa ya? Sayang. Di Jawa. Di Jawa Timur. Surabaya. Jam segini untuk lagi dengerin wayang orang. Ketoprak ya. Aja. Nggak masuk Kor suara lu. Oh, ini apa? Sinyalnya jelek. Nah ini bagus deh. Bagus. Cari dong. Ke atas kek, Ini kita atas lagi mana? record BTS. Sambil di record. Salah ngasih baterai jam. Kalau gue pikirannya tadi tuh ya. Lensa kasih tumbler lensa anjir. Tumbler lensa. Kagak ada yang Iya. Ada tuh dulu. Ada. Dulu tuh. Iya. Lo punya apa gimana? Enggak. Gue pernah lihat ada dia lihat mana juga, gitu. ya. Iya, tapi nggak ada props. Tumbler. Iya. Kakaknya kalau gue pikiran itu cuma nggak ada props itu. Lagi yang sehari-hari yang deket sama kita. Gue cerita dikit. Jadi sebenarnya keresahannya itu tuh awal-awal di net ya, lu you know lah, net selalu syuting dengan foreground. Iya. Gitu. Nah, at the time gue syuting, emang gue udah punya lensa kacamata, lensanya doang buat foreground biar ada apa mengkilap glitter gitu lah ya, kayak Iya. Flare gitu. Iya, flare gitu. Nah, berhubung kalau syuting TV itu adalah dua-duanya kameramen yang sedang ngambil gambar,
gue iniin lah orang PU, teman-teman PU, Minta tolong. tolong ambilin lensa buat foreground gitu. Nah, diambilin sama dia beneran lensa gitu. Jadi berkali-kali tuh, lensa berapa? Tolong ambil lensa buat foreground. Dia juga bingung, dia ngambilin lah tuh lensa yang lain. Foreground gini nutup mas, ngeblok. Bukan lensa yang di tas. Salahnya gue gak bilang lensa kacamata gitu. Oh, justru malah lensa kacamata yang minta sebenarnya. Iya, buat foreground, buat ada apa gelitar-gelitar keling-keling gitu, kelap-kelip gitu di foregroundnya. Iya. Gitu. Sedangkan syuting udah mulai, artis sudah ini musik FPR pada saat itu ya gitu. Iya. Jadi Itu lucu. wah Itu itu lucu. gitu. Itu lucu. Nah, itu gimana tuh? Pengadegannya tuh kayak gitu, Bel. Ambil aja Nah, dari itu handphone. Propertinya tinggal propertinya. Apa maksudnya make sense maksud Alternatif coba apa ya? apa lagi ya yang executable gitu. Baterai jam apa aja sih? Apa Acip ya? waktu itu ngasih lensa. Yang dikasih malah kamera. Apa sih waktu itu Acip kan? Tripod ya? Lensa gitu. Lupa deh, pokoknya salah ambil itu tuh. Iya. Udah nggak apa kita lanjut aja dulu berdua. Wis udah nguap nih bang abangku. Kedua. Lupa. Kita kedua dulu ya. Narator kedua. Anda kalau memberikan akses tak ternilai menjadi asisten fotografer. Ini kalau ada referensinya lebih dapat ya kalian pada. Tapi gue belum dapat tadi gue nyari di TikTok. Gue lupa nama akunnya apa. B-roll gambar penunjukan asisten unggulan ketika membantu dalam pengindahan foto menggunakan Gue tuh pengen ini sih. kita ke post pro dulu ya. Berarti ini nih produksi lalu peran. Produksi Oke. berarti editing foto nih. Kalau asisten produksi, asisten ini biasanya ngapain kerjanya? Gue kalau editing sendiri mulu soalnya sih. Gak pernah ada Japran gitu, ada siapa? Iya. Ada ini nggak? Ada contoh kasus nggak? Milih ini paling gambar Bim. Apa? Kurasi gambar. Kasih gambar emang ikut dosisnya. Ngeloader gitu. Bisa sih. Gimana Bel? Lu kayak gitu Bel? Ini kita bicara videografer ya. Videografer ya, foto. Biasanya gue cuma ngeloader doang. Pernah ambil. Nih backupin dong, ganti baterai. Oh ganti baterai. Iya, Tadi ganti udah baterai. Baterai, bawain lensa. Wah, aku mau detail tapi bingung juga tuh. Terakhir ngasistenin masalah lensa, gue tahu. Oh, nih tripod salah ngatur baterai. Tripod dong, tripod. Ntar dikasih tripod kecil. Gua ada tripod kecil gitu tuh yang buat handphone. Tapi tripod juga, karena kaki-kakinya 3 juga. Iya. Lighting yang dikasih ada gua ada Bohlam yang gitu. pakai bohlam patah tuh. Bohlam atau ring light atau ring light. Nah, gua dari light nggak kepake. Center. Jadi props juga. Center. Ya tuh loh. Lighting juga kan. Iya. Tapi sebenarnya center tuh kadang-kadang gue juga pakai center handphone sih buat ngebantuin. Iya. Sometimes ya. Enggak.
Gak apa ya, tulis saya dulu brainstorming ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Kalau kedengeran Fran, suara lu Fran. Center yang gede nih, dengar nggak suara gue? Ya, ya. Ya, Ya maksud gue tuh beneran lampu dong, lu dikasih center gitu. Lampu juga dong, nggak salah dong. Center kayak center ronda gitu, yang bener-bener nerangin. Ya. Terakhir lampu kita apa Fran? Nah, Arthur bete. Terus Apa tuh? cabut dikit bete. Yang itu walk out, walk out. yang sama temen lo, Brin. Brin apaan, Yang Brin? bikin bete. Ada foto bos dari teman dosen gue Iya, yang itu kan bayarin gua 200.000 tapi mintanya capek. Asisten fotografer Apa ya? mengirim foto. Post pro. Kurang banget mau tambahi bon cabe atau level 30. Ngantuk lagi gue. itu dia makanya Gue nggak impulsif sih. pengalaman Biasanya bengong dulu, gue bengong atau gue baca-baca. pengalaman kemarin Instagram. itu juga lagi lihat kan, baca pengalaman yang kemarin. Bentar, kalau membantu. Apa kan lo kan lampu kan yang 200.000 lo kan banyak keluhnya tuh di situ. Nah, iya sih sebenarnya dia jabaran banget tau, yang lebih banyak ininya, Iya, lebih banyak justru berkesan di situ tuh makanya gue bilang masa lu nggak ada sih dari situ. Kalau disuruh gua untuk apa editing Itu- nggak apa suara lo Kalau yang masalah 200.000 itu tuh lebih ke arah romusanya. Nggak ada benefit acan-acan pisan yang gue dapet di situ. Lebih ke capek doang, capek, budget kecil, udah, ilmu nggak dapet, apa-apa nggak dapet gitu. Oke, misalnya gini. Kalau kita bicara editing ya, cari bahasa-bahasa editing deh. Misalnya, tolong copy data. Ternyata dia malah nge-copy tulisan data. Atau misalnya bikin copy gitu. Kopi data, cir. ini kopi dulu dulu nih, ini kopi dulu. Iya, iya. Ternyata dia ngopi kan. Kopin dong. Bikin kopi malah. Iya. Receh gila. Iya. Ya, mulai dapet ya, tipis ya. Nih kopi dulu. Itu editing. Iya, gua ada itu tuh ada Bergeli duluan. ada memory card nganggur. Nih kopi dulu, nanti di dalam kopinya ada memory card. Kan ini kopi dulu kan kasih memory card nih. Mas, ngopi dulu. memory cardnya dalamnya ada memory card di dalam kopi. Garing ya, kegaringan. Kayaknya kopi aja cukup. Ya kan bergeli duluan. Bisa jadi ini kopi dulu. Jokes ini sih kayak KitKat atau enggak Min yang Suara apa pelan, Pan. jokesnya si Bimo itu kayak jokes di coklat KitKat atau nggak permen mint ngisap permen mint tapi diisap apa namanya pensil gitu. Masih ingat kan permen mint? Kurang absurd tapi Bang sebenarnya. Itu terlalu aman aja gitu sih. Itu yang patah banget. Yang keduanya ini kopi dulu. Si itunya yang ngopi. Asistennya yang ngopi. Itu maksud gua. Nih, Kedua kopi aja dulu gitu. Nih, kopi dulu gitu. Tahu dia lagi ngopi. Asistennya ngopi. Dulu, gitu. Ngapain? Iya. Nggak salah sih. Itu keduanya ya gitu.
yang pertama itu tetap tuh dikasih kopi. Hmm. Yang kedua ya Oh, kebayang ini lagi kedua bukan aja. Japran, bukan Japran tolol. Ini kopi dulu tadi malah 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 kopi kayak tatapannya kopi lihat kamera gua. Mana Berarti ada itu apa asistennya kayak nanya, nanti kopi dulu. Bim, Kosong gitu. Apa? Iya. Lah ini kopi Pak. berarti kayak itu asistennya nanya masalah Hmm. apa? Gue ngapain nih bang gitu. Nah, terus. Oh iya itu bisa tuh. Ya, Gue baru ngapain nih bang? bilang, Baru kopi aja Oh, dulu. mau ngapain nih, Bang? Oke. Nah, gue ngapain nih bang? Kopi aja dulu. Minum seruput Ah. kopi dianya. Kopi dulu. Gimana ya kopi dulu Iya, tapi iya. ada sebab akibatnya sebab dia ngasih memory card. Tapi memory card dia Nih, bayar. kopi dulu gitu. Oh, oke. ini Bim, Misalnya, editor Bang, depan gua komputer Bim. Apa? Iya, nih gua Editor depan komputer ada gelas kopi di situ pas asistennya datang. Bang, gue ngapain? Ngopi dulu nih. Udah tinggal, dia duduk di situ malah ngopi, bukannya ngopiin data. Ah, masuk tuh. Bisa iya Coba, iya. coba. Gimana tadi? Ulang lagi boleh, Kor? Ada kopi di depan. Ini situasinya gimana? jadi editor. Editor lagi ngedit sambil ngopi. Ada kopi di gelas kopi lah di situ disediain. Lagi backup ya, lagi backup sambil ngopi. Ah, Terus Minum sambil Nah, kopi minum. asistennya datang, bang, gue ngapain nih bang? Gak ada kerjaan. hmm. Ya udah Kopi kopi dulu. dulu nih. Lo tinggal. Tinggal dia ngopi duduk di situ. Iya. Lah kopi gua habis. Data gua nggak jalan nih. Ini kopi dulu. Ah, oke. Kita main bahasa berarti ya. Apa namanya? Kalau gue, dualisme, multitafsir gitu. ya multi tafsir. Malah minum kopinya editor. Oke. Kalau gue ngebayanginnya balik dari syuting nih gitu kan. Apa si asistennya duduk di meja komputer ngapain nih bang? Di meja editor gitu kan di komputer ya. Ngapain nih bang? Kopi dulu. Nah si kameramennya si videografernya kayak lagi ngeluarin sesuatu di tas. Nah si asistennya udah minum kopi. Lo ngapain minum kopi? Kan kopi bang. Kan ngopi dulu katanya. Kebayang nggak maksud gue? Skip aja Fran ya. Aduh. Udah bagus anjir. soalnya punya game Kenapa Fran. di set? Jadi Punya Japran, punya hardcore udah bagus tadi. Coba penjelaskan soalnya. oh, Dan yang lo jelasin tadi sama marker, cuma kayak versi ego lo aja tapi di Twitch aja sih sebenarnya anjir di versi Kan, ego lagi kan sih. kalau yang versi lo kan harus nunjukin kayak ada flash disk dulu supaya jelas. Nggak usah nunjukin flash segala macem. Enggak, biar ini nambahin aja nambahin. Apa yang mau di copy gitu loh. Secara penggambaran yang hardcore lebih kayak gimana ya? Lebih asik tuh. Paling tambahin misalnya one moment later gitu misalnya. Udah lama-lama balik lagi nyata wah masih ngopi gitu. Iya, dia lagi enak ngopi. Iya, sambil mainin bangku editor nih, bangkunya Bimo kan muter-muter gitu. udah kelar. Lalu malah ngopi gitu. Minum. Sama kayak inilah, Iya. sama kayak apa namanya? Sketsa. Iya, gue bayangin itu. Sketsanya Trans 7 atau ini ya? Kesesaan. Tawa Sutra model kayak gitu-gitu. Aduh. Nah, jadi gue premis dikit buat bukan premis, konteks dikit buat hardcore. Jadi Kalau di lucunya tuh. video ini kita pembawaannya serius nih. Kalau baca-baca di sini kayak bahasanya baku dan lain-lain, tapi visualisasinya absurd gitu. Tapi tetap baku. Oh iya. Pertama sebagai asisten fotografer, bla 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 bla, muncul dah tuh footage-nya kayak tadi kejadian-kejadian tadi. Ini kita lagi ngumpulin kejadian-kejadian ini apa aja yang kocak yang absurd gitu. Tuh, absurd tapi lucu ya secara umum. Gitu. Tadi Jafran ngasih masukan juga. Nggak disuannya kan gua?
Oh, aku pada diem, gue pikir disconnect. Enggak, Ya apa, ya tadi apa ngasih input misalnya, muka lo benyek lo, ini terlalu golongan tertentu gitu, kurang umum. Lalu slapstick banget gitu. Itu slapstick istilahnya ya, apa sih slapstick artinya? Iya, iya. Definisi dikit. Slapstick tuh terlalu ya itu, kadang main fisik, kadang apa namanya bahas muka gitu, misalnya benyek atau apa gitu. Oh, itu slapstick. Oke. Tapi kalau sesuai konteks oke sih gitu. Cuman kita bahas yang absurd dulu aja. Sketch Jangan terlalu slapstick. Biasa ada sebab akibat, ada prosesnya gitu. Terus center ngasih ini. Ntar ya, Ini kagak masuk. Ini bisa kembangin Ini. nih, baterai jam. Ini kejadiannya apa ya? Kita bikin kayak gini aja nih, yang Sin Post Pro. Apa ini bang? Kalau ini kan salah ngasih baterai. Tapi masih tipis-tipis nih sebenarnya, masih kayak atmosfernya doang, kena jokesnya belum sampai goblok gitu levelnya. belum detail yang itu. Apa ya kejadiannya? Lo ada kebayang nggak, Bel? Bel, siapa namanya, Kor? Kalau tadi nih masukan dari anak-anak, misalnya suasananya ya si fotografer lagi motret, minta ambil baterai dong. Terus yang dikasih baterai ini baterai A2 gitu. Minta tripod, dikasih tripod handphone kecil. Kita kan sama-sama tripod namanya. Acting yang dikasih bohlam, tapi belum sesolid ini sih menurut gue tetap. Tapi nggak, it's okay sambil jalan. Tuh. Ini filenya ada nggak, Kor? Ini gue kirim di Runner Rupa ya, siapa tahu mau buka di handphone. Kalau Tuh, keunggulan ketika Anda belajar tentang proses produksi adalah membantu dalam pekerjaan foto perangkat lunak, bla bla bla. Masuk di rollnya di bawah. Kok jadi gini? Kadang tenggorokan kagak enak banget ya. Terus scene delivery. Kenapa sih, Bel? Kenapa sih gitu? Opini pin emang lo berdua lu. Matiin kamera baper. Nah, artinya kan. Gue lagi kerakap, mati gue. John. Lagi rakap. Gambar-gambar. Kita ngomongin scene delivery nih. Tunjukkan asisten fotografer bekerja dengan berbagai... Maju. Kita maju dulu, move on dulu sambil kalau ada input ntar. Terakhir, menjadi asisten fotografer memungkinkan Anda untuk membangun jaringan profesional yang kuat. Apa nih hal-hal tolol yang bisa diangkat? Viralnya. Di ke klien tuh, ini biasanya kan gue suka SKSD ke klien tuh. Ini masih bisa nggak ya? Gimana tuh? Contohnya gimana? Kayak gue ngobrol ke siapa? Orang Neveras gitu SKSD, atau gue ngobrol sama talent ke siapa si Bayu ya? Apa Adit sih model Neveras kemarin? Iya, terus. Nah kan ya itu kayak gitu-gitu tuh. Hah? Oke. Iya. Itu apa penggambarannya? Maksud gue tuh penggambaran. Lo bisa ngobrol sama klien, terus tuker IG, tuker apalah gitu, tuker nomor handphone gitu-gitu sih jadinya. Jadi kan jadi relasi baru gitu. Paham gak maksud gue? Iya bang. Bener gitu kalau ya. Ini dapat apa ya? Anjir, itu suara si Brahma ya? Brahma. Kan gue lagi di Kediri. Nah, itu suara Brahma dah. Oh, Brahma Kediri. Iya, makanya. Bukan suara temen gue. Oh. Delivery. Ntar lagi weekend, coy. Ada pengalaman juga nggak, Bel? Ini delivery gue belum kebayang lagi. Maksudnya gue jarang area sini nih. Iya, makanya gue juga masih ngambang tuh. Jafran doang ini idenya nih. Jafran biasa sama kebiasaan yang udah sih.
Kenapa ya, Kor? Delivery gimana maksudnya? Itu core. Sebagai asisten fotografer memungkinkan Anda untuk membangun jaringan profesional yang kuat. Anda akan berinteraksi dengan berbagai klien. Asisten fotografi, asisten biasanya tektokan nggak ya sama? Kayak gue jarang tektokan, nggak asisten tektokan sama klien deh. Yang ini biasanya headnya kan, kayak kameramennya. Gitu sih. Sih. Iya. Kalian Kalian apa ngomong ya? sama mereka juga. Iya, apa take out aja gini ya, delivery. Dekat aja lah. Strike through. Pending dulu, pending. Iya, pending aja dulu. Soalnya gini, Bim. Ya, ya. Ini klimaksnya gitu. Klimaksnya kan akhirnya si asisten ini yang dianggapnya sebelah mata, ternyata dia bisa inian lah, bisa dipandang Oh, ini, akhirnya Bim. gitu sama si klien. Ya, Kor. Nganter data ke klien Antar data ke klien ya. kan bisa atau ngambil atau ngambil data kayak waktu gue dulu kemarin tuh loh yang dipanggil ayah sama anaknya anjing. Oke. Iya. Sebentar. Oh mungkin karena ini kali ya. Ini menurut lo adalah asisten yang benar-benar awam banget masuk ke terjun dunia ini ya. Sementara gue tuh udah yang cukup mengerti akan dunia kreatif gitu maksudnya. Sorry, potong gue dapet ide. Gini, Japran, siapa naik gembel jadi misalnya game asisten. Ini ya Mbak CD-nya atau bukan CD deh, presisnya dari hasil fotonya kemarin. Oh ya makasih ya Mas. Oke, pindah scene. Scene selanjutnya ada suara telepon. Halo, kok kasih isinya kosong? Bisa juga kayak gitu. Kurang ya? Tapi kan nggak membangun relasi. Contoh. Tapi oke. Apalagi? Contohnya tuh kayak ini deh. Siapa si Dini kan klien lo. Ya. Nah, akan gue ngobrol, akhirnya tukeran IG, terus kita bisa jadi relasi baru gue sama Dininya, teman baru, tukar informasi gitu. Terus nyaman sama si cicinya gitu loh. Maksud gue itu Bim. Kebayang nggak maksud gue? Iya, nggak usah nanya kebayang juga kebayang kok gue. Oh juga gue bayang itu klien gue soalnya. Dinikmatin banget sih gembel. Tawanya asik banget ya. Jokesnya belum bisa dikeluarin dari situ sih. Kurang spesifik. Iya. Tujuannya ke situ. Ya ngobrol gitu. Jadi relasi baru juga kan gitu. Ke Mia ngobrol juga jadinya kan. Ke model Neverest ngobrol lagi itu tuh masalah gym gitu. Tinggal nyari jokesnya yang enak tuh apa gitu. Ini BTW bisa jadi 3 video sih. Kita bahas produksinya doang itu bisa jadi 1, bahas pro-nya doang bisa jadi 1. Iya tahu sebenarnya bisa tuh. Iya, emang bisa. Kalau yang kayak itu tuh yang tadi udah lumayan fix tuh. 1 video itu tuh bisa paling. Iya kan? Ini outputnya bakal jadi ke YouTube apa Instagram ini? Reels, tetap Reels. Oh, 1 menit ya? Salah. Maksimal. Ya, menurut kalian gimana ya? Dipecah aja. Dipecah lucu kayaknya ya. Syutingnya ini justru kebayangnya gue untuk YouTube. Reels itu only behind the scenes ketika gue punya ide, gue masukin ke WhatsApp, di chat, bla 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 bla. Oke, syuting. Hasil syutingan ini tetap ada di YouTube. Balik lagi kita butuh karya seperti kata Gembel yang bakal ditonton panjang gitu. Oke. Gimana menurut Gembel gimana? Kalau gue pribadi emang sebenarnya YouTube sih Bim, tapi secara teknis ya lo pasti sering lihat lah di Reels tuh yang potongan-potongan syutingan TV. Balik lagi ya gue bicara TV ya, yang jadinya
close up banget gitu karena dia potongannya untuk jadi Ya. potret. Jadi sebenarnya nggak apa-apa diupload di YouTube, tapi kita bisa iniin ke apa namanya reels gitu untuk apa sih istilahnya kalau gitu ya, lucu-lucuan tuh. Highlight bukan. Bukan, ada istilahnya gue lupa. Jadi tetap kita Bim? syuting secara landscape sih harusnya kalau menurut gue. Landscape ya, syuting secara landscape. Oke. Kenapa ya? Siapa namanya? For Bisnis, lo tau bisnis suite gak? Business Suite. Suite apa? Meta Business Suite. Enggak tahu. Itu buat ngupload, tapi dia lo bisa nentuin kapan mau diupload, ntar diuploadin Oh, sendiri sama dia. jadwalnya. Scheduling ya. Mm-mm. Oke. Oke, gue setuju kok Bel itu. Kita pakai landscape aja berarti ya. Tuh. Atau mau YouTube Shorts. YouTube Shorts juga rame kok dan itu masuk di video YouTube juga tetap iniannya Iya, turunan. di Bisa juga itu kan ya. kumpulan Shortnya itu BTS-nya. Soalnya apa ya? Ini ada shortsnya nggak? Jangan-jangan yang kita jual Munculnya di sini short nih. biasanya kayak ini deh, highlight doang kan bisa short. Iya, highlightnya. Ya ini shorts. Kalau ini kan podcastnya ya. Ini di short juga nggak masalah. Maksudnya sekarang levelnya sama nih short sama video di YouTube sebenarnya. Karena YouTube kan udah ketinggalan nih sebenarnya. Makanya disamain. Short itu ada Short diprioritasin. Ada apa? Iya, Iya. ada batasan durasi ya sih short. Ada, 1 menit. pasti ada deh. Cuma gue nggak tahu berapanya. Ada. Nah, iya, jadi sebenarnya kita kan bikin overall-nya itu adalah 3 video itu kan. Dari mulai praproduksi sampai pasca produksi. Nah, nanti yang tayang di Reels itu adalah misalnya yang dari perannya dulu. Gitu, kita cari engagementnya dulu. Ya kalau bisa sih emang dipecah gitu. Sekarang zamannya itu kan short bite gitu. Jadi kayak yang Iya, gitu. and kita merajai ini aja dulu kali ya. Vertikal ya. Ya, Gimana? Setuju nggak? Boleh. Boleh. Vertikal tuh begini, gini. Ayo, Ini. vertikal yang mana? potret. Gak Oh, boleh potret. ya. Gua suka lupa. Sorry, lupa. kepleset. Pengen tahu wawasan kebangsaannya Putu ya. Gila, CPNS. CPN. Suka lupa ya. Horizon. Oh gini horizon. Vito, vertical take off landing. Oh ya, oke. Oh, atau gini sih. Tapi nggak usah lah. Gak apa-apa, lu pasin aja Bel. Iya, kita syuting tetap vertikal nih. Ya. Terus? Tapi nanti kita bikin versi itu yang gue bilang, versi testimoni itu. Apa tuh? Jadi yang apa sih, kayak video-video reaction lah. Yang buat YouTube landscape-nya ya. Nanti misalnya kayak Reference gak? reference banyak sih, ntar deh gue kirimin deh. Ini sekalian gue kembangin lagi sih. Misalnya ini kayak kita ngerjain yang ini nih. Kan itu udah ada si naratornya kan yang jelasin kalau keuntungan jadi asisten tuh bertahap lah gitu. Nah, di situ kita jelasin lagi ya, kemarin kita syuting ini karena keresahan bla 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 gitu maksud gua. Oh, ada turunannya lagi. Sip, menarik. Nah, nanti lo masukin misalnya di sini visualnya yang kemarin ini syuting kayak gini karena tujuannya adalah ini gitu. Itu di Bisa juga jelasin. YouTube landscape. Oke. Iya. Jelasin tentang apa tadi namanya? Premis-premisnya secara seriusnya lah gitu. Jadi kita nunjukin kalau ini tuh sebenarnya keseriusan yang dibalut dengan jokes gitu. Oke, karena kita punya keresahan bla 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 gitu. Ya,
Yang paling banyak resah anggota kita Japran gitu. Hmm. Mending nyender. Heeh. Barang bagus bro. Udah jadi Iya. juara ya. Ini bro, Kecil banget suara Pran. kane bro, asik. Asik Power banget. skills. Nggak ngantuk juga sih. Gue gila nyari TikTok dari tadi. Gila dan nggak gila random iseng ketemu yang bagus-bagus. Gila dicari. Iya, gue juga gitu, gue sama-sama. Kayak gue follow Di deh. Kok save kagak dong, di ada. save. Di Follow save deh. dong. Kok kagak ada. Keluarnya populer-populer doang kayak Bilame yang itu udah basi banget sih deh. Udah ke kenaran. Terus reels. BTS tadi kemana ya larinya? YouTube ya? Kalau kemana ya? Lupa. Ini ke IG. IG. Reels. Ya. Reels. Salah. Gimana cara minta? Aduh, bagaimana pindahin Loh, gitu-gitu. Lama nggak pakai. biru? Oh itu kayak apa istilahnya? Not. Iya, main map. Bentar dulu. Kita lihat. Kita lihat. Oke. BTS sama video panjangnya. Video seriesnya. Oke, jadi series nih. Gila. Bisa. Video asisten kameramen. Delivery kita nanti dulu. Nulir dulu. Closing. Nah, closingnya kalau dia di series closingnya bisa jadi setiap ini ada closing sih. Jadinya kan kalau misalnya dipisah Closing maksudnya? produksi, ini kan tadi kan satu video nih. Tapi kalau ini kalau kita kembangin kayak tadi dari B-roll ini, berarti scene produksi nanti ada closingnya, scene prospo ada closing. Atau tanpa closing juga. Tuh, Kalau menurut gue scene closingnya buat yang itu. Oh iya bisa. oh ke ini ya yang tadi keresahan landscape ini. Iya, landscape ini. Oh, oke. Tapi Bel dinyamukin rambut lu. Iya, paling nyamuk. Salah. Bakar dong. Iya. Oke. Saran yang bagus. Sama ini Bim, nitip nitip apa pesan untuk di narator itu tuh banyak di Gen Z atau orang pemula tuh mikirin duitnya dulu tuh. Jadi asisten gue dong. Budgetnya berapa nih gitu. Kadang kan orang pengen kalau zaman kita tuh adalah apa namanya? Gue mau dong jadi asisten lu. Gue pengen belajar nih. Oke, gue sama lu dulu Bim. Mohon gue ngikut lu segala macam gitu kan. Nggak mikirkan duitnya gitu. Gimana ya enaknya gitu. Nggak mikirin pengalaman maksudnya. Kata-kata yang ini. Mikirin duit. Yang penting kan pengalaman dulu dan ilmunya gitu. Coba gue Duit mah bakalan. Jadi asisten biasanya baru mulai nginjak jadi asisten aja udah mikirin duitnya dulu. Tapi Iya, sebenarnya pengalaman lebih penting. Kalau lo nggak punya pengalaman, mendingan lo usah mikirin duit dulu gitu. Gitu nggak? Iya, benar. itu bakal ngikut nantinya gitu. Kan?
Berarti dengan kata lain ini adalah target market kita orang-orang awam atau orang yang pertama kali pengen terjun ke dunia kreatif berarti ya, visual. Mm-mm. Ini sebenarnya topik Runner Up tadi sempat gua angkat tuh di kantor pas lagi brainstorming tentang yang Pak Eka itu kemarin. Gua jadiin contoh studi kasus. Baik, Jadi Gimana tuh Pak Eka tuh? iya, belum ini lagi. Belum bahas lagi. Ini gue diajarin tadi cara brainstorming. Bikin pakai mind map juga. Kemarin jadi dikasih tahu bahwa kalau kita brainstorming, kita bikin strukturnya dulu biar nggak kemana-mana. Kalau misalnya kita main dilempar topik tuh, jadi pengusaha tapi lo masih terlalu luas kan, bingung apa yang mau dibahas kalau jadi pengusaha. usaha Iya. apa dulu? Iya, luas kan. Oke, kita turunin dulu pengusaha apa sih yang jadi concernnya, yang jadi keresahannya apa aja. Keuangan, di bawah keuangan apalagi ada keresahan yang lebih spesifik ya, keuangan juga masih belum ini nih dapat jentrungannya. Oke, ke pendanaan. Jadi pengusaha itu, tadi gue ngasih masukan kalau jadi pengusaha itu yang pertama gue pikirin pendanaannya datangnya sumbernya dari mana. Nah, dari pendanaan ini sumber keluar nih pakai kata-kata sumber. Nah, pendanaan ini sendiri turunannya bisa jadi ada sumber, ada manajemen, ada cara, segala macam. Nah, kita fokus di sumber nih. Sumber turunannya apa gitu. Jadi cara brainstorming itu yang benar gini, jadi struktural. Jadi kita nggak bisa ngelepas dari satu konteks doang gitu. Kalau masih bingung, turunin lagi sampai spesifik gitu. Nanti spesifik kayak tadi kita bahas itu sebenarnya hampir benar loh. Nah, kita akhirnya kan jadi kebayang mal 2 series kan. Karena setelah kita bikin B-roll segala macam, jadi 2 series saya sekalian gitu. Kayak gitu juga yang kejadian tadi di brainstorming. Dari ini jadi presentasi dari topik jadi pengusaha turunannya kayak itu juga jadi sumber, cara dapat duitnya gimana dari pendanaan, terus turunan lagi gitu gitulah. Karena dapat pendanaan, kan temanya jadinya yang gue dapet tadi pas ngobrol tentang sumber pendanaan. Nah ini nih udah dari sumber pendanaan udah bisa nih sebenarnya jadi pertanyaan. Turunannya apa dari pendanaan? Bisa menjadiin konten cara dapat pendanaan. Apa aja sih elemen manajemen? Bisa jadi manajemen dari sumbernya dari hutang sama bank, pendanaan atau KTA atau dari kartu kredit. Tuh, fokus. Itulah kurang lebih. Atau minjem di ada kami. Pinjol. Ya pinjol. Ini tadi udah jadi bahasan juga tuh pinjol jadi. Tapi nah setelah dari situ udah dapet kan strukturnya apa aja. Udah dapat turunannya. Nah kemudian divalidasi. Misalnya tadi ke bank. Kalau misalnya dapat pinjaman dari bank, apa yang perlu diperhatiin? Perhatiin bunganya. Bunganya tuh berapa persen gitu. Tapi valid nggak informasinya? Oh valid, bisa ternyata pinjam ke bank. Kalau misalnya KTA, valid apa enggak? Gitu-gitu. Jadi ada strukturnya gitu kalau brainstorming. Nah, di pembicaraan gue sebelumnya, pas jadi pengusaha, banyak apa namanya, banyak noise tuh kayak hardcore, handphone lo core, halo core, lagu mute ya. Nggak bisa di mute. Nggak bisa. Tahu gue. Wah ke priben. Kirain aja suara hardcore. Oh ya terus ini juga nih, ini belum gue bahas ya.
hari sebelumnya latihan brainstorming itu jadi pengusaha misalnya Iya. topik pertama tunjuk tuh lead diskusinya kayak misalnya tadi ya gue sama si Gembel, gue sama Gembel gitu. Terus punya bayangan nih dua orang ini kemana arah diskusi ini. Terus apa aja info yang terkait jadi pengusaha, struktur dijelasin dulu struktur yang kayak gini tadi. Terus jangan lompat-lompat. Tiba-tiba di tengah, aduh gue lagi nggak enak badan lagi hari ini. Nah itu yang gitu-gitu tuh dilurusin lagi. Jangan sampai keluar konteks pembahasan. Gitu. Karena bakal banyak noise biasanya dalam brainstorm. Noise itu maksudnya orang bicaranya apa ya. Terus misalnya ngomongin pengusaha tapi lain-lain, terus pajaknya gimana kalau misalnya jadi ini. Nah itu udah di luar konteks kan. Kayak diarahin lagi. Oke, kita kembali lagi ya ke topik bahwa jadi pengusaha itu apa gitu, masalahnya. Terus nanti bisa metodenya bisa juga dari 5W1H. Orang kayak apa sih yang cocok jadi pengusaha? Kapan waktu yang tepat ya pengusaha? Gimana caranya kan 5W1H gitu. Itu Kenapa? Bim, Yuk, bisa kali tuh dikopiin. ini mau lo? Mau dong. Bisa ntar gue kirim. Gue kirim ini aja ya, share apa namanya? Ya kalau boleh. Ya, biar sama ininya. Kok di Evernote? Maksudnya kalau yang gue pasti ke ini agak susah. Copy paste ke ini. Atau bisa nggak ya? Coba gue copy paste sini, tes dong. Gue pasti berantakan lagi. Iya itu gue coba penasaran. Wah apaan nih? Oh. Oh gambarnya nggak ikut deh. Tulisan tapi gambarnya nggak ikut. Iya. Enggak, sebenarnya biar kalau misalnya kita mau bikin konten lagi, lebih enak untuk jelasinnya tuh. Gue udah bisa elaborate langsung nih tujuan gue bikin ini apa gitu. Ini gue kirim link aja, shareable link ya. Iya. Udah pakai link aja. Tentang konten brainstorming. Jadi kayak gue sebenarnya punya judul buat konten, tapi gue untuk ngerapihin kayak gini tuh masih bingung gitu. Ini emang agak berantakan tapi setidaknya udah gue susun sih secara runut gitu. Nanti kita ngobrolnya kalau ada yang pertanyaan maksudnya apa Bim? Saya baca-baca. Tuh, ini kemarin gue bahas juga kan content idea dari knowledge dan lain-lain. Ini ilmu mahal nih. Salah satu alasan kenapa gue mesti balik ke kantor juga. Ilmu kayak gini nggak gue dapet keluar. Namanya Bim. Gak kedengeran Pran? Suara lu? Udah ntar aja risetnya, sedot aja dulu ilmunya. Iya bang. Nih ya, next. Oh iya, ini minggu depan nih PR tim gue. Kita suruh nyiapin 2-3 topik mau dibahas. Terus yang nyiapin topik mesti kasih research. Ya karena di kantor gue ini ya, apa namanya, edutech kan, jadi mesti ada valid informasinya. Riset dulu, jadi apa informasi apapun yang ditelan, ini bener nggak, hoax nggak, bener-bener bisa terlaksana apa enggak gitu. Terus Oke, kita balik ke sini. Ini masih bisa dibilang berapa persen ya? Mungkin 70% lah ya. Iya. Tapi ini bisa kita urai lagi nanti sambil mungkin kita ketemu lagi hari apa ya? 12. Nggak apa hari Minggu trial error aja dulu kita pilot project. Kalau Nggak, memang masih ada satu PPM lagi nih. Ini kita sebutnya PPM aja ya, pre-production meeting. ya, PPM lagi nih kita untuk bahas ini. Dan ini jadi PR juga nih yang belum kalau nanti dapat inspirasi lagi kita tulis nih, misalnya lagi bengong lo dapat lihat referensi di TikTok dan lain-lain, oh bikin kayak gini, apa bisa input aja di sini. ya. Buat minggu, ntar gue kasih judul dulu.
Bagi akses dong Japran. Kemana? Oh nggak deh, udah open semua. Buat tanggal berapa? 24. Selama ini Bim, Ya. udah deh, terus kita kelarin ini dulu aja, ntar kita ada yang pengen gue bahas. Oke. Sip. Ini. Jadi asisten fotografer. Cerita keseruan mahasiswa Universitas 17 Agustus. Oke. Nah ini PR nih buat kita bareng-bareng nih. Kalau ada yang keren atau ada ide, masukin aja. Yang kita butuh sebenarnya ide kan dari kita berlima. Tuh bang. Hardcore juga boleh loh, core berlima nih berarti hardcore juga. Udah sih, ini mana Bel? Lanjut Bel, tadi ngomong apa? Oke, jadi gini, kan sebenarnya YouTube, kita bicara YouTube-nya Rana Rupa juga ya. Ya. YouTube Rana Rupa menurut gua kan bisa buat jadi arsip kita nantinya kan. Dan sometimes apalagi kayak lo nih sekarang pekerja kantoran yang lagi ngelit, itu bisa lo jadi referensi juga ke anak-anak gua lu nantinya. Ya. Cuman membedakannya adalah kita kayaknya harus punya video, bukan video sih sebenarnya, kayak bumper. Jadi thumbnail nanti ketika orang buka YouTube Rana Rupa itu langsung ada thumbnailnya gitu. Thumbnail misalnya kayak sekarang nih, kita bikin konten ini, kita kasih judulnya apa, bukan judul kontennya tapi judul programnya lah bahasanya. Oke. Ya. Misalnya kalau yang kita mau upload showreel gitu, jadi orang milihnya enak nge-sortnya nih by thumbnail. Oke, ini terpisah. Di YouTube ya kan? Baik. Tugas asisten fotografer ada tuh di kelas pagi. YouTube nih. Nah, Itu asisten fotografer. itu buat PR aja sambil nonton. Siapa tahu muncul Iya, ada. di situ kan. Basicnya nggak harus dari pengalaman juga sih, tapi bisa jadi keresahan lu lah gitu. Angkat dari keresahan. Ini sih keresahannya gue. Oh ya, bener nih, ada nih tugas hasil fotografer. Saya berharap passion dan potensial seperti biasa. Lagi nonton lagi sama. Ada apa ya tadi Bel? YouTube Rana Rupa? Lupa dia bilang apa? Showreel, Nice. Industri dan nantinya untuk membantunya lebih besar. Yang kedua, fotografer itu better dan bisa Channelnya ya? dia. Channel. Jadi kadang kan orang mau buka satu-satu, baca judul suka kadang-kadang males lihat di thumbnail aja gitu langsung. dari magang di sana. Dan itu sama tuh semua thumbnailnya, coba kecuali tulisannya misalnya apa gitu. Ya sebetulnya kurang lebih sama ya. Yang penting pas lagi mulai, kita harus tahu Opennya nggak berubah sih. Oh, maunya seperti apa dan kebiasaannya seperti apa. Kayak showreel. Apalagi ini apa masuknya nih? Sketch atau apa? Ya mungkin sketch atau Ya kita sebut sketch aja. sketsa. Nanti judul Apa jokes gitu kontennya apa sih, gue lupa deh. sampai selesai pemotretan, backup dan seperti aja sedikit banyak pasti ada. Terus behind the scene. Jadi asisten itu emang kalian harus bikin portfolio. Kalau sudah jadi asistennya berarti kalian Lo nggak bisa naruh portofolio guys ya? Nggak tahu juga gue. Iya, gue cari-cari juga. Kayak shoot lo yang menurut lo membanggakan banget waktu itu syuting apa.
Nanti Banyak ini sesuatu di net sih. iya misalnya di net nih ada nih di net. Nah di compile tuh ntar bisa diedit bagian-bagian mana aja yang masuk yang shoot-shootnya lo Iya, iya. lo buat entah drone lah entah apa orang lagi nangis close up ekspresinya kan lo suka tuh yang bikin gitu. Iya. Nah, itu Iya. aset itu sih kumpulin aja dulu semuanya lo downloadin atau kasih linknya ya apa ntar gue bisa downloadin ntar gue editin ya itu long run sih proses. Makanya kalau bisa sih hari Minggu emang di rumah lo, karena gue mau bawa laptop sekalian di apa ya, laptop gue di inilah gue butuh nulis juga ya, kayak Premiere gue hilang, bini gue kemarin ngapain nggak tahu gue, terus Apa mereka rapid-rapidin lah. linknya aja Tapi banyaknya nasihat sih. Si paham gue, Bim. ya ilah kan teknologi streaming gue bisa remote laptop lu ntar ya gampang itu maksudnya nggak Iya. hari minggu fokus syuting aja karena waktu break nih soalnya udah gitu dari siang mending gitu ya lebih bisa jadi menuju sore tuh jadi kudu rapet banget nih makanya kudu matang ininya nih kita mau ngapain jadi hari Minggu bener-bener udah mateng mau ngapain aja langsung syuting gitu. Ya sisanya ngobrol baru malam atau apa atau kapan malam lah ya terus gitu. Ini Mau bekerja keras. Itu sih gue bayangin. Rapet nih, tapi nggak apa-apa, jadi challenge juga sih waktunya rapat karena kan biar kita terbiasa fokus aja sama apa yang kita kerjain nggak kemana-mana nggak melulu nongkrong ini kan nongkrong produktif juga sudah bapak-bapak oke ada lagi Oke. kalau dari aku sih sudah Cukup ya. sih. Oke. Closing recordingnya dulu. Berarti ini. Closing recording udah 1 jam 42 menit. Panjang juga tuh. Ya oke, silakan. Oke. Ya, upload langsung tuh upload. Ini. Taruh YouTube gue. Anak lo sih gitu. Hah? Emang udah YouTube? Di YouTube pribadi mah ada gue. Closing dong. Gue sebel banget jadi begini. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya. Ya lumayan akhirnya otak gue nggak kram lagi ya. Untuk gue pribadi otak gue nggak kram lagi. Kita bisa brainstorm, bisa dapat banyak insight, banyak advice untuk kedepannya gimana Rana Rupa berkembang. Semoga membuahkan hasil yang baik. Semoga berdampak baik untuk kita dan orang-orang. Gue salut, senang banget lah untuk malam ini. Thank you teman-teman untuk insight segala macamnya. Kalau mau ada waktu lagi kita sempetin brainstorm kayak gini lagi dan kita harus produktif. Hidup otak kanan. Oke. Hidup otak kanan. Thank you semuanya. Boleh dari Bapak Bimo silahkan. Baik. Kesimpulan hari ini. Kesimpulan what? Kenapa ada kesimpulan? Terima kasih waktu teman-teman sekalian yang sudah ikut dalam sesi brainstorming ini. Brainstorming perdana kita di channel Itu Bimo Pradana. Kalau internetku kuat nih upload 2 jam. 1 giga. Gini, kita lihat ada sesi 1 giga 949 MB lagi nambah terus. Aman, tinggal tidur aja. Ya udah. Gitu aja lu, Bel. Untuk lagi apa Sabtu nih? Rekaman ini kita sudahi. Terima kasih Japran, terima kasih Bapak Hardcore. Kor, kamera bisa kali Kor. Kasih lihat dulu, kan pengen lihat mukanya. Hardcore. Kor. Oi, Kor. Aku lagi makan wedang ronde dia, lagi makan wedang ronde. Nonton wayang aja. Nonton wayang. Kita sudahi saja untuk recordingnya.
Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.